dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ku ingini hanya Kau.
pemulihan, Pak. Oh, lagi sakit ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur kita hidup karena kebaikan Allah. Amin. Kita tahu bahwa saudara hidup ini gak ada yang enak. Kalau mau enak semua mati, tapi gak ada yang mau kan. Karena di surga kan pasti senang, ya kan? Nah saudara, di dalam hidup ini kita perlu namanya Tuhan, perlu nama
membimbing kita, Tuhan itu sendiri. Dan hari ini saudara, tolong tampilkan saudara. Tema hari ini saya mau sampaikan adalah saudara, peganglah tanganku Roh Kudus. Saya ambil dari sebuah lagu ya. Mari kita baca sama-sama saudara, atau kita sebutkan dulu saudara. Kita baca sama-sama dalam Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jadi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di Selma. Saudara, salah satu penyakit rohani yang Kristen adalah saudara merasa dia hebat, merasa dia Tuhan tolong, merasa aman, padahal hidupnya susah. Ya kan? Sering kata hidupnya diberkati, tapi sebenarnya diberkati udah ngontrak, makan juga susah, tapi merasa diberkati. Ya betul kan? Ini fakta loh saudara. Merasa aku sembuh, padahal sakit parah. Dulu ada yang bersaksi saudara, katanya dia sudah disembuhkan oleh Tuhan, tapi mati juga. Ya kan? Nah saudara, kata-kata kalimat-kalimat ini kita nggak tahu saudara. Jangan sombong kita saudara. Apalagi tahun 2026 ini kita nggak tahu apa-apa. Betul saudara? Apa yang terjadi kita nggak tahu. Bisa aja besok kita dibakar, kebakaran rumah kita. Bisa aja saudara, keluarga kita hancur. Kita nggak tahu saudara. Karena itu saudara, kita harus menyadari hidup ini terlalu berat untuk kita saudara jalani dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Amin. Sebenarnya pergumulan berat saudara. Pak Gembala bilang di sini ya, sampai ada saudara anggota yang melenceng. Saya satu gereja melenceng. Satu gereja melenceng. Sekarang saudara dalam proses hukum. Kenapa saudara yang itu terjadi? Itulah saudara. Kita nggak tahu. Pertama baik, tiba-tiba saudara ujungnya nggak baik. Nah saudara, ayat ini menjelaskan Dia akan memberikan penolong, yaitu Roh kebenaran. Apa orang mengenal dengan kata Roh Kudus? Saudara, dalam bahasa Yunani kata-kata ini Roh Kudus tidak ada. Ditekankan dalam ayat ini dikatakan Parakleton, yaitu Roh Kudus. Tapi dalam pembacaan tadi Roh kebenaran. Kenapa dikatakan ini saudara? Bahwa kita hidup dalam kebenaran-kebenaran itu. Makanya saudara jangan saudara sombong hidup ini saudara. Kau merasa diberkati Tuhan, kau merasa masih Tuhan tolong. Akuin aja kalau susah-susah. Amin. Setuju kan ya? Jangan bilang gak kaya. Itu sama-sama orang priuk kita tahu lah. Kadang-kadang saya suka begitu loh saudara. Makanya selalu saya ajarin, kalau gajimu masih di KBN, masih berapa, masih 4 juta, udah minum kopi hitam aja, buat sebagai bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris ya Pak? Kopi latte, bahaya kan? Ngapain kita minum-minum gitu? Akuin aja saudara kita, kalau mau jelek-jelek. Ada saudara ngaku, aku beriman mendapatkan cewek cantik, muka lu aja sama dengan tanah tuh. Orang-orang gue bilang ya bro, ini kan muka sama dengan tanah tuh. Mau iman macam-macam, gila kan? Ini saya bilang katakan saudara nggak benar gini-gini saudara. Suatu saat saudara saya menulis satu artikel saudara di Facebook, sudah bisa baca. Orang pikir saya pindah agama, kan? Tidak, kawan saya pindah agama. Sebenarnya kawan saya ini adalah saudara yang ngajarin saya Alkitab. Dia sekolah Alkitab tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ya. Dan karena saya waktu itu masih baru belajar, ya saya kan di pastori dibentuk saudara. Enggak lama kemudian saudara, entah berapa tahun kemudian saya ketemu dia udah pindah agama, udah mualaf nih. Ketemu lah sama saya suruh pasang hasil. Sini lu kau. Kok kenapa nih pindah agama? Kau yang ngajarin saya di Kristen, percaya pada Yesus, sekali Yesus tapi sekarang kau malah. Ternyata simpel. Karena banyak orang Kristen di dalam kebohongan. Mengasihi, tidak mengasihi, diberkati, tidak diberkati, minta ampun. Ngomong kasih tapi tindakan nggak ada. Ya.
banyak loh, agama lain juga begitu loh. Saya bilang ini. Kenapa Bapak bilang? Saya ini dari kecil dan sudah jadi Kristen. Beda dengan kau. Kau kan umur 28 tahun jadi Kristen. Saya ini dari kecil dan Kristen. Suruh mengampuni, tapi orang lain yang disuruh mengampuni nggak ditindak. Contohnya begini. Istrimu diambil orang, ampuni. Setuju kata mengampuni ini? Suamimu diambil orang, ampuni. Kita mengampuni tapi harus ada penyelesaiannya. Nah ini nggak ada. Ini dibilang kata pengampunan yang radikal. Sakit hatinya kita tahan, kan begitu saudara. Makanya kita perlu kalau penutupan gereja, kita perlu anggota DPR, orang-orang Kristen masuk di pemerintahan supaya mendobrak itu semua. Itu namanya cara yang baik dari cara Tuhan. Saya tahu benar juga kawan ini dipaksa untuk hal itu. Mengampuni dipaksa. Semestinya tidak saudara. Tuhan juga menuntut tanggung jawab. Jika kita disakiti dan orang menyakiti, kita mengampuni tapi ada rekonsiliasi yang baik. Itu cara Tuhan. Jadi saudara perhatikan, roh kebenaran itu yang menuntun kita saudara. Melalui ayat ini menegaskan bahwa ia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya termasuk kita. Dia memberi kekuatan kepada kita sebagai penolong yang setia. Dia menyertai orang percaya bukan untuk sementara tapi selama-lamanya. Amin. Saya berapa kali disakiti orang Kristen. Dulu saya buka gereja ditutup sama orang Kristen. Ditutup sama orang Kristen. Nggak boleh ada gereja. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Akhirnya pindah sendiri. Itu awal. Jadi saudara perhatikan, banyak yang menyakiti hati kita, tapi Roh Kudus yang menolong saya. Amin. Nah, saya kan dari agama lain. Saya juga perlu melihat banyak saudara kawan-kawan saya yang dulu mualaf, murtad. Akhirnya murtad lagi. Gara-gara apa? Kelakuan yang tidak menunjukkan itu. Tapi kalau kita hanya melihat kelakuan, maka Roh Kudus tidak ada di kita. Amin. Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang menguatkan saya. Bukan tambah lemah saya saudara. Tambah kuat. Oh ini memang apa dikatakan Tuhan. Oh kalau kau menerima aku, bahasa kasar, kalau kau menerima aku banyak yang terjadi pikul salib. Tapi kenapa? Roh Kudus yang menolong kita. Dia setia, nggak sementara dia. Dia selamanya menolong kita. Saudara dalam pemahaman Tritunggal Kekristenan yang kita harus pahami saudara. Jangan sampai salah. Tritunggal iman Kekristenan, Roh Kudus itu adalah pengertian sebagai pribadi Bapa itu sendiri. Makanya dikatakan dalam pemahaman ini seperti inilah: Bapa sebagai perencana hidup, Anak sebagai penebus, dan Roh Kudus telah menuntun hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, gampang membedakan orang yang penuh Roh Kudus sama tidak penuh Roh Kudus. Mukanya juga menyenangkan ketika beribadah, kau sungguh-sungguh beribadah. Kau main musik yang baik. Selalu saya katakan saudara, wajah boleh ampun tapi kelakuan mesti jawab. Perkataan menjawab. Amin. Wajah boleh batak, tetap perkataan dia terjawab. Belok sana aja mas, nanti belok kiri ada waktu. Perkataan kita. Nah itulah sebut namanya Roh Kudus yang menuntun kita. Saudara, kenapa Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau? Nyala. Untuk siapa itu? Untuk kita. Untuk mereka yang tidak akui kesalahannya. Tuhan cuma simpel akui kesalahanmu kepada Bapa di surga. Yang ke-15 oleh saudara, kadang-kadang luar biasa saudara. Orang-orang kerap dipulihkan oleh Kudus tiba-tiba mengaku-ngaku dosa-dosanya di mimbar. Memalukan. Dulu saya naksir saudara cewek. Sok
itu logika ya. Dia turunan apa namanya, pokoknya 3 suku lah, Manado, Jawa, Australia. Cakap minta ampun gitu ya. Kami taruhan gitu, siapa yang dapetin dia? Traktir, oke. Mulailah gaya kudus-kudus kami ini, kami teman sholat. Salam di dan suatu saat kami tamat som sekolah ministry di Mawar. Selesai tamat, saudara. Adalah retret atau retret ya. Pas retret pemulihan lah untuk dapat ijazah itu som itu, sertifikat som. Lalu pendetanya menantang lah. Halo saudara, siapa yang suka dalam hidup dalam perjinahan dari seks bebas, maju ke depan. Kawan saya bilang maju dulu, sabar dulu. Omongan pendeta bahaya tuh. Apa kata pendeta tadi? Siapa yang suka hidup dalam seks bebas, hidup dalam perjinahan, maju ke depan supaya Tuhan pulihkan. Menurut saudara, maju ke saudara kalau benar. Gue mikir 12 kali, biar benar gue gak mau benar. Situ aja. Bahaya, kenapa bisa bahaya? Ketika saya maju apa yang terjadi? Tuhan mengampuni, orang gak mengampuni. Oh, parah. Tahu siapa yang maju saudara? Cewek yang kami incar tadi. Wih, patah hati kan semua. Dia yang maju bos. Wah, parah bos. Langsung begini. Gue ngerti lu aja untuk lu aja. Jadi begini saudara. Kita minta ampun kepada Tuhan, amin. Saudara tahu akibat dampak yang begini saudara, itu namanya etika. Saudara mungkin baca di Google. Suatu saat saudara, dulu sering dengar ya, keterbukaan awal dari pemulihan. Pernah dengar? Kacau juga. Ada suami istri orang Kelapa Gading, ini cerita ya. Jadi kalau orang Batak bilang Nina tuh Nina, omongan dari mulut ke mulut. Jadi suami istri datanglah pemulihan, mengakulah suaminya di depan istrinya. Ada begitu. Ayo jujur. Ungkapkan semua. Ngakulah suaminya. Ma, minta maaf ma. Aku sudah dipulihkan Tuhan. Dan ketika dipulihkan Tuhan aku salah. Emang kenapa Pak? Iman pendeta itu. Selama Bapak pulang kerja si Bapak dipikir di kota. Lalu Bapak ngapain? Ya begitulah. Ya sudah, Bapak gak apa-apa. Mama ngerti. Mama juga minta maaf. Kenapa Ma? Mama selingkuh sama teman Papa. Lalu stroke suaminya. Hancur keluarga itu. Nanti saya bilang kalau kita mengaku sama Tuhan, langsung kita praktekkan, makanya saudara berubah. Amin. Itu sedang roh kebenaran. Saya kadang-kadang orang-orang agar nggak setuju juga kadang-kadang bahasa-bahasanya saudara. Ya, bahasa-bahasanya bahaya juga saudara. Ketika kita maju, kan dia malah bertobat kita, malah dihakimin orang. Benar atau tidak nih? Siapa yang hidup dalam perjinahan? Siapa yang suka selingkuh? Maju ke depan. Kalau benar maju saudara. Ayo jawab. Ini saya bilang saudara perhatikan. Roh Kudus itu menuntut dalam kebenaran. Kalau kita tahu diri kita salah, kita berubah. Amin. Ini saya katakan saudara, inilah Tritunggal tadi. Keselamatan udah pasti. Engkau pasti selamat. Setiap orang percaya itu pasti selamat. Nggak ada kata namanya nggak mungkin. Pasti itu mungkin. Nggak ada kata insya Allah atau mudah-mudahan kalau percaya. Tapi pasti. Tapi kalau kita udah pasti selamat, tidak. Kita juga ketahuan. Dengan apa? Dengan tuntunan Roh Kudus kami. Nah saudara dalam tahu dalam iman Kristen, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara mereka walaupun anak itu berbeda dengan Roh Kudus, Roh Kudus itu berbeda dengan anak, dan Roh Kudus itu berbeda dengan Bapa, tapi mereka satu kesatuan. Yaitu disebut namanya Tuhan. Pribadi yang berbeda, tapi satu kesatuan.
Kudus yang menuntun saudara. Kau berkata-kata, kau bisa memimpin pujian bagus, bisa main musik, itu karena Roh Kudus. Kau gak kecewa dikasih peta main musik cuma Rp25.000. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan, ini untuk pelayanan saya. Saya gak kecewa ketika pelayanan saya sama orang gila. Apa yang dapat orang gila? Hah? Tapi saya memberi untuk orang gila. Kenapa Roh Kudus seperti itu? Hah? Ketika mungkin Pak Gembala di sini kasar ngomongnya, kurang ajar. Kau tidak kecewa, kau tetap bertahan di kita. Amin. Amin. Itu cakap Roh Kudus. Ini baru singgung aja kabur. Bukan Pak Gembala yang salah, hatimu yang salah. Kayak kadang-kadang kira apa sih apa kesalahan Pak ini sebagai gembala menegur, betul kan? Terus itu ada pendeta saudara, satu pendeta di Jawa Barat sana, coba-coba makan permen, suruh keluar kamu, makan permen kamu di sini, keluar, ayo, malu gak? Saya masih ingat saudara. Saya kan ngomong belakang aja. Hosana Singer atau Hosana Singer? Hah? Tahu kan? Sering dengar kan? Vokal lagu Hosana Singer kan? Salah satu pemilik pujiannya kan dari Mawar. Namanya Rich. Dari sini. Saudara tahu? Karena surnya sedikit ini memimpin pujian, ditegur di depan umum di hadapan ribuan jemaat. Bisa marah ya? Tapi enggak, masih bertahan. Ada satu lagi namanya Tony Nenggolan, pemain musik. Tony, kau main musik itu, dan kita tuh ini bukan musik rock. Tersinggung gak? Itu namanya mental aku. Ini baru segini aja. Kita mental, ayo ketakutan cabut dari gereja. Berarti tidak ada roh kebenaran di situ. Kita harus tetap bertahan. Walaupun kita cuma berapa ini, saudara, kita tetap bersukacita, amin. Amin. Jangan kecil hati. Kenapa kecil hati? Cuma segini, cuma segini. Aduh, saudara. Banyak juga yang penting, saudara. Kalau banyak juga pada nggak benar. Nepuk tangan kami kemana-mana mata. Lebih baik kita sedikit, tapi kita memuji Tuhan, fokus, amin. Amin. Ini saya bilang namanya roh kebenaran. Roh Kudus yang menuntun kita. Inilah peran Roh Kudus, saudara, yang menuntun kita. Saudara, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, tapi itu adalah pribadi Allah yang berelasi dengan orang percaya. Makanya kalau kau percaya, Roh Kudus yang menuntunmu, menghiburmu, memberi kekuatan kepadamu. Mungkin saat ini kau banyak masalah dikejar pinjol, pinjaman online. Iya saudara, memang menarik sekali pinjol dia. Langsung cair ya. Betul ya? Langsung cair. Iya kan? Dikejar-kejar kita saudara. Banyak masalah yang kita hadapi, tapi saudara kita tetap kuat. Karena ada penghiburan dan pengharapan. Masih ada cerita saya saudara. Saya melayani jadi negara. Udah pakai dasi, pulang gak ada duit, masih kan? Jadi negara loh. Jembatan jadi negara, saya pulang mau ke Priuk gak ada duit. Waktu itu masih ada bis tingkat, masih ada bis tingkat ya. Ya bis tingkat masih ada itu. Tahun berapa habis bis tingkatnya? Coba, ini masih ada? 2003. Masih ada kan bis tingkat itu kan? Masih ada kan? Bis tingkat itu saudara. Kalau mau naik nanti, kalau kena orang Batak, bahaya lagi. Teriakin lagi suara kencang. Pakai sepatu keren kok, ada duit kau itu mana-mana kau. Saya pikir daripada begitu lebih baik berjalan kaki. Susah. Hati-hati saudara, mulut berkuasa. Gimana saudara? Tuhan bilang itu benar, mulut berkuasa. Dan karena saya nggak ada duit, saya berdoa begini saudara. Jatuh ke saya. Enggak ada sama sekali, haus saya sudah haus banget. Pernah nggak gitu ya?
Jatuh ke gocek. Benar jatuh gocek. Nyesal saya berapa itu. Kenapa gocek? Makanya sekarang dapat 5 juta aja, 5 juta harus begitu. Coba kalau dapat 5 juta kan keren tuh. Cuma karena tadi saya bangun jatuh ke gocek. Benar gocek. Ngarang. Di antara persaingan semua. Apalagi kayak saya sama Pak Iksan ini. Orang aku malah apa muntah persaingan berat. Kesaksian Pak Iksan kurang mantap. Kadang-kadang ini pola-pola ini kesaksiannya wah. Betul atau tidak? Misalnya jatuh lagi 1, ada lagi yang lebih hebat jatuh lagi 2. Terus ada lagi yang baru jatuh lagi 4. Tuhan tolong katanya. Lagi 4 enggak apa-apa. Terus Tuhan ada lagi betul lagi jatuh dari lantai 10. Tuhan tolong. Ya? Tapi kenapa saudara Roh Kudus yang memimpin itu yang memberanikan diri tetap di pekerjaan Allah. Apalagi pekerjaan di karismatik di Pantai Kosta. Simpelnya di Pantai Kosta dia bagaimana? Dia tepuk tangan itu gak ada gajinya. Pendeta yang bekerja di apa namanya? Yang bekerja terlalu ekstrim kalau bilang bekerja. Yang melayani aliran tepuk tangan gak ada gajinya. Saya bilang. Tapi kenapa saudara kuat aja? Kenapa? Roh Kudus. Tuhan memberikan penghiburan, ada aja penghiburan. Saudara pernah nggak saudara tiba-tiba lagi sendiri? Kenapa di hatimu? Kenapa kau takut? Bukankah banyak pertolongan saya untuk? Pernah nggak ada suara-suara kayak begitu yang saudara dengar? Pernah di hatimu? Sudah jangan takut, lupakan aja dia. Nggak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Tiba-tiba diberi kekuatan. Ini saya katakan, Roh Kudus yang menuntun saudara, menghibur dan menguatkan hidup kita saudara. Kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Susah memang ekonomi saat ini. Baik tekanan dalam keluarga, krisis iman, serta luka batin dan konflik yang berkepanjangan. Kita punya masalah yang berkepanjangan terus. Nama kita dihancurkan. Saya punya masalah saudara. Jemaat kami di Riau itu saudara, yang pernah saya bersaksi saudara, mundur sepihak. Dan habis itu dikata-katain saya. Dan lebih parah saudara, dia pakai struktural. Dan saya lagi tentang satu, nggak boleh main begitu. Kita bergereja yang murni. Makanya saya nggak kaget kalau jemaat sedikit saudara. Kenapa? Saya perintis. Pertama gereja kami pernah saya cerita sini. Berapa orang saudara? 6 orang. Sakit semua. Otaknya putus 8 semua. Habis yang waras kadang-kadang kita ajak ibadah susah. Betul tidak? Banyak alasan. Aduh, sakit perut. Kan ibadah pagi sih pas lagi jalan di mall itu kan. Susah ngajak ibadah yang waras. Akhirnya saya ambil lah yang bencong lah, yang pemabuk, saya bangun. Ibadah, pas ibadah pertama, mention di kantong. Duduk pecah. Ibadah bawa minuman. Apakah berhenti? Alam terus. Berintis. Saya tahu bagaimana sakitnya berintis ini. Gereja kami ditutup. Udah berkembang itu. Tapi saat ini kami beribadah dan akhirnya terus berkembang. Dan kemarin tahun lalu tanggal 22 Desember ditabiskan saya jadi gembala. Bukan gembala di sini, saya memang gembala di sini, maksudnya gembala di Sumatera Utara. Dan semua kuat. Sakit banget. Kenapa? Rumah udah saya bagusin. Rumah udah bagusin untuk tempat ibadah. Habislah 20 juta nggak bagusin rumah. Pas udah bagus, kami lagi sewa. Kesel. Tapi jangan Tuhan aja. Udah kita bagusin rumah, nggak boleh sewa. Habis 20 juta. Konflik, saudara. Masalah-masalah terus terjadi. Inilah hidup, saudara. Banyak orang tampak kuat di luar tapi tersenyum. Ya, kelihatannya diberkati.
Tetapi sungguhnya hati mereka lelah, letih dan bosan. Makanya saudara, dalam ilmu psikologi, kalau kau lagi susah, teriaklah di laut. Wah! Supaya apa? Keluar gitu loh. Begitu juga kau tidak beribadah. Kalau kau punya masalah, Tuhan tolong saya, bukan sama lo, amin. Jangan malu ibadah itu. Tadi MC sudah bagus, angkat suara. Saya ke MC ini banyak pergumulan. Nggak tahu saya punya pergumulannya apa. Tapi dari gaya nyanyinya ketahuan. Nah emang begitu saudara. Saudara tahu nggak? Latar belakang semua orang mengkhotbah itu ketahuan saudara. Kalau dia orang kaya saudara beda. Khotbahnya tentang kekayaan, betul nggak? Oh percaya kepada Tuhan kan dia orang kaya. Coba kalau mereka naik motor pasti di seberang sana untuk cari kematian. Itu fakta saudara. Latar belakang orang itu ada. Maksud saya saudara, nggak usah malu-malu, ungkapkan semua. Ibadah itu kita mengungkapkan apa yang dalam hati kita, amin. Dari situlah Tuhan menjawab. Mesti ingat cerita saya. Ini errornya saya saudara. Suatu saya kebingungan. Benarkah Yesus adalah Tuhan? Kok bisa ya? Kok gue jadi cinta sama Yesus? Gila ini. Wih, bapak gua haji loh. Mama gua haji. Gila gua tamat madrasah, gua senang banget sama Yesus. Gila. Nggak bener lagi nih. Cara gua bagaimana? Beli cat tikus. Ngapain saudara? Satu ceret. Saya masih ingat satu ceret di Maluku Utara itu 5.000 perak. Satu ceret. Mabok saya. Yesus, apakah kau benar Tuhan? Tunjukkan dirimu. Gak dijawab Tuhan. Ngadong-ngadong. Tapi setelah besok pagi saudara, akhirnya saya kerinduan ke gereja dan akhirnya saya menjadi Kristen. Tuhan tidak membela minumannya. Ingat baik-baik saudara. Tuhan membela setiap doa-doa kita yang tulus, amin. Dengar baik-baik saudara. Bukankah itu doa? Ketika orang yang saudara yang itu orang itu, apa kata satu orang? Yesus, jika engkau datang sebagai raja, apa katanya? Ingatlah akan aku. Lalu apa kata Tuhan tadi? Hari ini juga engkau bersamaku di doa. Jadi saudara jangan malu-malu, saudara ungkapin aja, menangis-nangis. Makanya saya sudah nangis mati. Kenapa saya tidak Pentakosta? Karena terungkap apa adanya. Daripada pakai aturan. Doa itu pakai ada bacaannya. Bapa kami yang ada di surga. Anak kita harus kita sejatuh. Diatur-atur enggak saudara. Makanya saudara tadi MC benar ungkapin semua, amin. Enggak harus ngomong, saudara. Tapi kan nanti bisa ngomong, amin. Jangan digaya-gayain saudara mimpin pujian. Makanya saudara anak muda hati-hati kalau mimpin pujian. Apalagi mereka beribadah. Itu kadang-kadang songong-songong juga mereka. Gaya-gayaan. Dulu waktu punya pergumulan saudara, kalau belum dapat cewek, kalau Tuhan jawab kan. Setelah udah Tuhan jawab, mulai ibadahnya pun digaya-gaya. Kau baik Tuhan. Benar kan? Tuhan kau itu saudara menyembah dalam roh dan ke. Saya bilang sama jemaat kami, polos saja. Kau punya pergumulan ungkapkan, nyanyi memuji Tuhan. Teriak-teriak. Gak usah malu-malu, ungkapkan nih. Saudara doa itu dalam ibadah itu ada doa. Muter-muter, mati-muter. Jadi ungkapkan semua pergumulanmu. Dan Tuhan jawab. Jadi saudara kembali lagi tadi saudara. Kita enggak seperti ini bergaya-gaya. Makanya kalau saudara mengatakan aku diberkati, ayo teruslah aku diberkati Tuhan, amin. Aku diberkati, aku diberkati. Ini katanya aku diberkati. Merakir aja gak pernah. Pelitnya minta ampun. Berkatin aku, bohong gitu lah. Katanya damai.
Aku istri, saya masih sudah mengampuni. Tuhan, saya sudah mengampuni. Giliran ketemu di gereja teguran kagak. Kita nggak boleh bohong, saudara. Akuin aja. Ungkapkan semuanya dalam doa kita. Saudara, kisah hidup di dunia ini yang penuh persaingan. Ini banyak, saudara, persaingan banyak. Yang mengajarkan bahwa yang cepat dan kuat dia akan menang. Saudara, hamba Tuhan juga begitu, apalagi di Jakarta. Persaingan hebat. Siapa yang viral, dia top. Dan saya pun, saudara, nggak top. Ya kan? Saya hidup apa adanya. Tahu gue ibu ini ambil foto saya pakai kacamata. Saya nggak bilang. Nah emang begitu biasa. Karena saya kalau saya pulang saya nyanyiin kenapa? Ya kan? Daripada saya stres, bosan juga lagi kalau rohani juga. Kadang-kadang kita bosan dengan rohani. Jujur aja nih, betul nggak? Kadang-kadang lagu saya pulang tuh memberi pesan yang bagus loh. Betul nggak? Sio mamai beta rindu mau pulang gitu. Lagu-lagu pesan lebih bagus. Kadang-kadang dalam sakit hati kita menjadikan lagu saya kurang ini. Saya mau katakan lagi, Pigi Jo Dendi, Pigi Jo Dendi, Pigi Jo Monyong. Ungkapan kita itu kan hanya hiburan. Tapi kalau orang-orang yang namanya guru nggak mau tuh sudah belum bertobat. Apa syukuran mau bertobat? Hah? Ada saudara sering pernah dengar nggak? Metanoia, metanoia itu adalah yang dulu dan langsung berubah, omong kosong bohong. Benar kan? Mana bisa berubah cepat, betul nggak? Contoh kecil. Bisa kalian mengenalkan tidak? Nggak bisa kalian makan babi? Bisa nggak? Stop! Jangan makan babi. Bisa nggak? Mana bisa? Dokter bilang jangan makan babi lagi, Pak. Mana bisa? Itu gambaran. Kita lahir aja, saudara. Anak saja lahir mulai oke babi. Babi itu udah menyatu sama tubuh kita ini. Suhu kita hilangkan. Ya saudara, sudah juga. Saya bilang sama kawan saya, gue gak boleh lagi makan babi. Ya, makan aja lah. Soal sakit saya Pak. Gue bilang lu sakit lu keren loh. Kalau belum meninggal, gue bilang gitu. Kalau meninggal lu keren, ada di bawah lu. Kenapa? Gue bawa lu. Umumnya kalau sakit diabetes, jantung, kolesterol itu penyakit orang kaya. Lu kalau penyakit apa? Urat, tapi lu kalau miskin. Lu bangga lah penyakit diabetes, kolesterol, bangga. Apa disebut metanoia? Saudara, metanoia itu adalah perubahan tubuh yang engkau jalan terus sampai kau bertemu muka dengan Allah. Hari ini kau tidak bisa, besok pasti bisa. Amin. Kau akan melangkah terus sampai kau sempurna. Kesempurnaan tidak ada. Kita kan bisa sempurna, saudara. Saya berapa kali bilang siapa yang bisa berubah, hilangkan marah? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau lagi duduk, saudara, lagi duduk, kurang ajar. Bisa mengatakan kau katakan puji Tuhan. Nah, saudara kembali tadi, saudara. Orang percaya itu dimenangkan oleh kekuatan, bukan dimenangkan oleh kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah. Bukan karena keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, roh Tuhan yang menuntun kita. Amin. Saudara, saya punya masalah. Coba kita akan sama orang timur di bawah suku itu. Saya di plan di Riau itu udah bilang jangan. Ini latih itu ya. Nggak apa-apa. Saya ngomong di belakang. Dilarang gua kan suku Bugis. Nggak boleh pelajaran selain suku mereka. Masih ada pendeta-pendeta model kayak begini. Tuhan mengasihi manusia, bukan mengasihi suku. Tuhan lain pada
memberi kekuatan, saudara. Hidup kita menunggu sekali, saudara. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ini betul, saudara. Gak ada yang tahu kita. Bisa-bisa aja besok sakit. Tiba-tiba gak bangun lagi. Kita gak tahu. Tetangga kami umur baru 28 tahun, stop. 28 tahun, stop. Apa lagi? Saudara saya umur 30 tahun meninggal. Kita nggak tahu, saudara. Ini misteri. Kali itu kita perlu tuntunan roh Allah supaya kita dapat berjalan dalam kegelapan ini. Nggak tahu ini. Kau beriman kaya tapi sehari nggak kaya-kaya, betul nggak? Makanya beriman. Iman betul, iman. Tapi saudara perhatikan, perlu nggak punya tindakan. Makanya saudara dalam menghadapi hidup yang penuh misteri ini kita perlu namanya dihibur oleh Tuhan. Tuhanlah yang menghibur kita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga iman kita tidak akan goyah dengan apapun. Makanya dengan cara bagaimana kita, saudara, doa. Sering kita jadi cuma anak sekolah membaca kitab suci, doa tiap hari. Doa nggak perlu, saudara, harus masuk kamar dulu. Naik motor dulu kau berdoa bisa. Nggak perlu kita seperti orang Islam walau dulu. Kita nggak perlu kayak gitu-gitu karena kita udah fokus sama Tuhan. Amin. Makanya dalam gereja ini nggak ada yang tahu-tahu lagi. Dilarang yang menstruasi ikut ibadah, ada nggak? Kalian datang menstruasi lancar terus. Kalian bisa makan jengkol, bakar. Aman aja. Betul? Yang penting Tuhan tahu hatimu. Makanya saudara kita perlu namanya saudara Tuhan. Di tengah kelemahan dan ketidakpastian hidup yang kita hadapi, mengapa kita meminta tangan kita dipegang Roh Kudus? Yang pertama, saudara dengan saya adalah orang yang lemah dan terbatas, bukan Superman. Dengan siapa, saudara? Saya juga terbatas. Saya juga, saudara, enggak mengatakan saya super, enggak. Saya memang pendeta, tapi pendeta dalam organisasi itu ada. Tapi kita semua nggak tahu, saudara. Kita semua terbatas, lemah, mudah putus asa. Saya bilang pendeta nggak putus asa. Pendeta banyak yang bunuh diri, saudara. Saudara nggak percaya pendeta bunuh diri? Pendeta besar di Amerika bunuh diri. Ada satu pendeta dia bunuh istrinya gara-gara masalah keuangan. Nggak ada yang hebat, saudara. Kita perlu Tuhan. Makanya saudara dalam rumah tangga kau sudah satu hati, sudah tahu suamimu begitu, gajimu juga berapa, ya udahlah, jangan terlalu banyak. Ikan asin juga nggak apa-apa, tuh kan? Walaupun gatal-gatal basah, tapi kau bersyukur. Daripada kau paksa-paksa dia mencuri dan bacok orang, jadi masalahnya lemah. Dia nggak apa-apa, nanti kita makan. Terus saudara. Makan mas saudara, aduh simpel aja makan. Saya makan nggak terlalu pusing. Makanya kalau saya makan orang kaya pusing, saya malah pusing. Kenapa? Kalau makan orang kaya terus serba salah, saudara. Itu saudara, banyak aturan gitu. Pakai comek lah, cara makanan yang isunya lah. Pusing saya, saudara. Makanya saya makan nggak mau pusing saya, saudara. Mungkin saya lagi kadang-kadang saya kelamaan juga waktu 4 tahun saya di Maluku Utara. Kadang-kadang saya, saudara, dalam satu hari pasti saya makan pisang matang itu pakai nasi, kadang-kadang saya tidak pakai nasi, Pak. Gara-gara ingat itu aja, dulu biasa kan. Kalau di Maluku Utara itu kan ubi. Di sana kan kalau makanan itu, saudara, ada ikan, ada ayam, ada nasi. Ini pesta ada terang pesta, tapi ayam ada, ikan ada, kambing ada, babi ada, sapi ada, nasi nggak ada. Kita kan orang Jawa pusing. Jadi harus ikutin. Kalau nggak ubi ya bisa merebus itu, bisa apa santai. Karena kebiasaan juga orang saya makan itu. Enak kok, nggak apa-apa, nggak mau pusing. Karena saya terlatih juga di sana, saya nggak pusing, saudara. Ketika saya makan, suami saya ditai kebok, gak ada masalah. Coba kalau orang kaya bisa. Makanya saudara perhatikan, ingat saudara, kita ini orang lemah. Jangan mau merasa kuat, gak boleh kita merasa kuat. Makanya kita perlu tuntunan Allah.
Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kenapa kita perlu Roh Kudus yang kedua? Karena Kudus menuntun kita dalam kebenaran. Di tengah banyak suara, opini dan ajaran yang membingungkan kita, Ia menegur kita dengan salah. Dia menuntun kita nih. Jangan ikuti ini. Oh udah nih, jangan dijagain lagi ya. Apa gambaran itu begitu, model begitu, ayo tidak. Tiba-tiba, walaupun begitu Pak Gembala, walaupun begitu, pernah kan? Ya. Dilihat juga setiap manusia punya sisi kebaikan. Saya jujur saudara, berapa kali saya suruh pindah, ngapain? Didikan saya luar biasa saudara, pendeta saya luar biasa. Belum makan, pendeta belum datang, jangan harap bisa makan. Udah pakai nasi, mau mimpin pujian. Saya mau, ya mandi anjing. Bayangkan, udah pakai nasi suruh mandi anjing, terus bayangkan apa? Kesel gak? Ini udah rapi, belum pakai nasi segala macam mau mimpin pujian. Saya mau angkat genset. Genset itu berapa kilo? 50 kilo tuh genset. Tapi apa saya pindah? Mimpin pujian. Mau suka gak suka? Mau suka cita kayak mau gak? Gengsi. Enggak ada PK. Saya juga udah kenal PK itu di GBI. Pantai Kosta itu gak ada kenal PK. Muji-muji Tuhan, mau urapan, haleluya. Tapi kenapa kuat? Dididik tadi saudara. Roh Kudus yang menuntun menegur. Ini didikanmu. Makanya ketika saya jalan kaki dari negara, nggak kaget. Tetap setia melayani opung-opung. Tahu saudara doa saya? Opung-opung. Kalau bahasa Batak opung-opung. Kalau Cina apa ya? Muci-muci. Popo. Ya. Makanya ibu masih mending ada yang lain musik. Saya semuanya. Saya bawa firman, saya bawa pujian, saya bawa kolektor, saya doa pembuka, saya doa penutup, doa persembahan, semua saya itu. Cuma berdua. Alami. Udah jalan produknya tinggi. Sampai doanya seperti itu. Saya pernah ketemu kawan saya. Pul ngapain lo? Dia mau ke Morsar. Ayolah naik motor. Sampai ketemu begitu saudara. Kenapa saudara? Ditegur. Ada teguran. Ini poin kamu. Ketika kau menjadi hamba Tuhan, kau baru mengerti. Pekerjaan saya mimpin jemaat. Saat ini tiap hari saya tetap ngatur bangku. Saya tahu ngatur bangku bagaimana. Desain. Kadang-kadang saudara kalau ada bangku, Amang itu bangku diatur bagaimana ya saya atur begini. Udah biasa saudara. Ketika orang mengajak saya, ayo kita pergi, saudara saya kuat. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus yang menuntun saya. Jangan kau pergi. Setiap minggu saudara kalau saya yang nginap, itu jalan kaki saya dari Pelumpang ke Bungur. Itu kerja kami di Bungur. Jalan kaki saya saudara. Pas saya jalan kaki tiba-tiba ada orang lewat. Barang siapa yang menabur dengan air mati dan bersorak-sorak, kuat lagi pas. Ada cara Tuhan. Jadi saudara, jangan dengar opini. Amin. Sekali kau di DKI, Pak Ihsan tetap kau di Pak Ihsan. Amin. Dan kau ajak orang opini begini itu opini. Belum tentu juga dia benar. Pindah gereja sana, pindah gereja sini. Orang pindah-pindah gereja itu saudara aneh itu saudara. Itu aja saudara. Makanya saudara setia. Nggak usah lu setia, nah Tuhan setia ngaji gereja dulu. Ketahuan kok bagaimana kau setia. Belajar kau setia juga sama istrimu. Walaupun di dunia maya itu banyak. Ya, itu kawan gua suruh masuk. Ini udah penginjilan nih pas itu. Cat apa nih? Bagus juga cat. Cat brengsek itu. Apa micet? Brengsek itu. Masuk terus keluar lagi tuh. Udah gak beres-beres. Penginjilan apaan? Udah penginjilan. Masuk kan gak bener. Jadi saudara perhatikan, yang menuntun kita Roh Kudus lah
masalah boleh ada, tetap Tuhan berjalan dengan kita. Saya bilang saya gembala, baik saya juga nggak pusing tuh. Saudara, menikah jemaat saudara, sampai saya Mbak, saya selalu bilang saudara, ayo budayakan uang 2000 jangan di persembahan. Kau makan hebat-hebat, makan sak-sak, makan apa, kau kasih persembahan ke gereja 2000 rupiah. Logikanya di mana sih? Milik lagi. Saya pernah pengalaman, saudara, saya punya pengalaman saya, saudara. Saya pernah punya pengalaman di Samratulangi di Manado, DPD. Uang saya 50.000. Sebenarnya saya mau kasih 10.000. Ya saudara, cuma karena nggak ada lagi kembaliannya saudara. Saya tukar kemana-mana nggak ada, gereja udah mendekat. Kira saya masukin 50.000, tapi saya ambil 40. Mulai salah nih. Kan katanya begini loh. Uang tuh nggak dimasukin sini, uang ke sini. Berikan. Saya masukin lah, taruh lagi, taruh. Set, ambil. Punya pengalaman saya, saudara. Bisa bu. Bagian tega, karena apa mikirkan? Nanti saya mau ngomong bagaimana? Sebenarnya nggak perlu begitu, sudah. Kalau mau ngasih aja. Akhirnya sial sama saya. Jadi begini, saya kan bawa ini bawa apa namanya ekspedisi. Mungkin karena saya kabut dari Manado itu saudara dari kota mau ke bandara, ngebut. Swah, ngebut. Tiba-tiba saudara entah kenapa sih diberhenti sama polisi Auri. Angkatan udara ya. Auri itu saudara. Ya itu kan ada Auri. Berhenti kok, saya berhenti. Langsung saudara, ban saya ini kompresi semua empat. Wah sial. Coba langsung ingat saya, ya gara-gara 40.000 gitu. Jadi saudara dengarkan baik-baik. Di tengah badai kehidupan ini kita nggak bisa kemana-mana. Ngomonglah salah Tuhan, makanya ibadah itu ngomong. Saya setuju dengan MC tadi. Walaupun ini pujian dimaksudkan dengan doa. Enggak betul doa. Lu mau kita kemana? Penakawan. Doa kan bantu apa? Kalau cuma kamu ini. Punya pergumulan nggak ada uang. Kasihan. Cuma kita doang. Jawab aja. Masa sabar ya. Banyak doa itu bahasa yang paling parah. Saya paling gak suka banget. Banyak doa. Kenapa banyak doa? Bukan begitu saudara. Gua ngomong apa lu karena gua ada duit, gua ada ngomong. Kenapa lu suruh saya berdoa? Ini satu kejadian sekarang. Karena saya pelayanan di Mawar Sarawak saudara waktu itu. Tahu saudara, ada seorang Nias. Orang Nias ini dari pelabuhan mau ke Bandung, kecopetan, dompet tasnya hilang semua. Lalu tiba-tiba mungkin ada orang Kristen, kamu pergi aja ke gereja Mawar Sarawak. Dia carilah gereja Mawar Sarawak, jalan kaki dari pelabuhan Priuk ke Mawar Sarawak. Sampai di sana ketemu pelayan-pelayan, banyak doa. Oh, lelah segala macam doain. Terus cerita sama saya, oh ya udah saya pergi dari itu saudara, memang ada duit. Tiba-tiba saudara sampai 3 hari di situ 3 hari. Saya bilang, kau belum balik? Saya nggak ada duit pak, mau ke Bandung. Aduh, saya bilang sama saya, kau pinjam betul. Ada 30.000, 40.000, ada 50.000, ada kau, ada tulis sini. Saya kasih, udah pergi berangkat kau, selesai. Doa bisa pakai saya kan? Di situ aja terus dia. Jika didoakan dulu, di situ aja terus dia. Ya, karena suka begitu. Doa, banyak doa. Kita beritahu karena lu ada duit, makanya butuh duit. Betul lah. Biasanya
begitu sekarang. Nah ini saudara perhatikan, kita jangan pakai damai palsu. Roh Kudus ini memberikan kedamaian saudara yang terakhir, karena Roh Kudus memampukan kita menyelesaikan panggilan Tuhan. Artinya saudara sampai kapan kita tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Walaupun miskin, walaupun kere, Tuhan tidak menjanjikan kau kaya. Yang Tuhan janjikan kau adalah keselamatan. Kaya juga gak selamat untuk apa? Keselamatan. Mungkin hari ini kau tidak kaya, tapi ada anak yang berhasil. Amin. Ingat baik-baik itu saudara. Dia tahu aku kasih buah kau pahala nanti. Kalian kalian berdoa lah begitu. Tuhan, berilah saya 1 miliar percobaan saja Tuhan. Kita doakan. Kayaknya aku nggak cocok dengan miskin Tuhan. Aduh gitu, benar juga. Artinya saudara, kita berjalan tetap mengikut Tuhan. Orang boleh meremehkan kita, orang boleh merendahkan kita, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita nggak goyah. Ibadah tetap jalan. Ada berapa kegiatan dalam seminggu nih, Bu? Ada berapa kegiatan? Ada konser? 3. Ada 3. Jangan goyah, jalan terus ikutin ibadah. Jangan gara-gara nggak ada uang nggak ikut ibadah, jalan terus. Saya punya jemaat di Tanah Merah, saudara. Walaupun kami jalan, pernah kami lagi ibadah menjadi, kok basah, kok banjir. Tanah Merah loh saudara, hujan. Jalan terus. Moto kita dengan baik-baik saudara. Apapun yang terjadi ibadah jalan terus. Yes. Amin. Amin. Mau dikit deh, mau banyak deh, tetap jalan terus. Yes. Pengkhotbah nggak berubah, tetap kan? Gaya itu begini. Emang nggak bisa saudara dia berubah. Ada banyak-banyak hamba Tuhan lihat jemaatnya dikit langsung berubah cepat. Benar? Gimana nih kita aku? Apalagi PK-nya ini kita. Banyak saudara, jujur aja butuh saudara. Memang betul saudara. Uang kita perlu, tapi saudara lihat juga keadaan. Gereja kami saudara, apalagi gereja kami dalam hal apapun luar biasa, gede juga biaya per bulan, belum alat live streaming. Alat live streaming saya bersyukur juga saudara, waktu itu saudara itu karena dikasih orang. Dulu ada cerita zaman COVID nih. Zaman COVID ada orang Chinese di Pantai Kampung. Jadi lewat polisi, dia ada polisi orang Kristen di Polres ini. Dia telepon saya, Pak Saiful ya, ini Pak Saiful ya, iya. Bapak orang GBI ya, iya. Bapak biasa ngurusin setan nggak? Oh iya biasa Pak. Setan kan gitu. Setan mana aja Pak? Lagi juga saya nggak takut dengan setan Pak. Karena jujur aja setan kita terus terleser. Itu masih kecil Pak saya. Saya kan S2, dia kan S1. Ya kan saudara saya S1 kan? Saudara S1, saya kan S2. Apalagi Pak Iksan udah dokter, lebih kuat tadi. Saya bilang begitu. Begini Pak Saiful, ini kan zaman COVID. Jadi ada beberapa pendeta saya undang untuk mendoakan orang yang kesurupan, nggak pada berani. Bapak berani nggak? Berani sih. Di mana? Pak jadi kamu. Jangan seperti itu kamu dulu di pogat pagar ini. Tapi nggak perlu kan? Zaman COVID dulu. Saya masuk, saya telepon. Baru masuk saudara itu. Langsung gitu. Saya bilang tenang aja. Saya belajar bilang kungfu. Masih bilang kungfu. Yang Jetpi Cenglu masih aja. Ya, lu kan selalu pakai topi tani itu kan, pakai topi tani. Nah, kita belajar di situ aja sudah. Topi tani dikoyak oleh orang-orang. Wah, kamu salah. Saya belum tenang aja makan mie. Pas tak dipatahin. Tapi saya juga belajar begitu. Saya belum tenang aja. Saya doakan, setelah saya doakan, kelar lah, hilanglah setan dan selesai. Lalu yang punya abangnya punya ini kan minta nomor telepon saya. Pas minta nomor telepon, minta alamat gereja, saya kasih. Ini tiba-tiba kontak saya, Pak, saya kayaknya nggak bisa ke gereja Bapak. Bapak bisa kasihkan link aja untuk link ibadah. Saya bilang begini, Pak, Bapak saya ada link ibadah, tapi ini ada lewat HP Pak. Jadi nontonnya juga enak. Kita Bapak salah tangkap. Padahal saya ngomong, jangan hancur. Kau harus bertahan kepada Tuhan. Ingatlah, jangan sampai hidupmu hancur. Tapi kalau loading,
Bapak sama kalau pakai handphone Pak, harus pakai alatnya. Dia orang Katolik. Ini Pak alatnya bagus begini kasih tahu sama dia. Wah itu mas saya nggak punya Pak. Udah begini. Bapak nanti Bapak ini aja datang ke saya. 3 hari lagi datang nanti saya kasihkan kameranya. Alat racing habis semuanya. Gara-gara doain orang. Misal beda ya. Ada nggak mau kan? Pas saya pulang saudara, pas ada sebagian orang dikasih, kan zaman kopi dulu kering juga kan? Kering juga. Saudara tiba-tiba dikasih dia, Pak ini untuk saudara kasih. Cepat dimasukin. Ntar dia bilang, Pak, mohon Pak, supaya jangan lupa lagi deh. Pak, mohon Pak. Tadi bentuk Bapak itu kan jadi masalah. Lebih baik masukin langsung cabut. Ini pengalaman. Jadi saudara dengarkan baik-baik. Kita terus dia sampai akhir. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita jadi bagus. Kita ke satu pujian. Urapilah kami. Urapilah. Terima kasih. Roh Kudus pimpin kami. Hanya Engkau yang dapat menuntun kami. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Penuh misteri, kami percaya bersama Engkau ada kata-kata. Tuntun kami.
Terima kasih buat firman-Mu yang menegur, mengajar, mengingatkan, bahkan menginsafkan setiap kami. Untuk kami terus hidup bergantung dan berpegang hanya kepada-Mu ya Tuhan. Mengutamakan Engkau dalam segala hal. Sebab Tuhan satu-satunya sumber kehidupan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Anugerah kenyataan dan perkenanan Tuhan nyata atas hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melangkahkan kakinya dan melayani, tanda-tanda heran dan ajaib terus menyertai hamba. Terima kasih. Kami rindu memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini dengan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami untuk berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberkati pekerjaan di tempat ini, kami tidak kekurangan, tapi kami akan terus menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami, diberkatilah keluarga anak-anak kami, diberkatilah sekolah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur. Mari sekali kita yang siap memberkati persembahan, sama-sama katakan. Pada petugas yang silakan sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan warta sepekan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya mewakili Gembala Pengajar serta Jemaat GKI Bethlehem Tanjung Priuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Saiful Hamzah MTA. Sebentar lagi dokter ya Pak. Untuk pelayanan firman Tuhan yang Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Gereja melayani penyerahan anak, baptisan air, konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Esther. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Rumah doa GKI Bethlehem diadakan setiap hari Jumat malam bersamaan dengan IPF, pengajaran kita di Jumat ini dengan tema Islamologi. Mari Bapak Ibu dimana saja berada boleh bergabung bersama-sama kami di tempat ini setiap hari Jumat malam jam 6 sore sampai dengan selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dalam bentuk perpuluhan, persembahan syukur, diakonia, pembangunan gereja, pelayanan misi dan lain-lain, dapat mentransfer ke rekening gereja bersama GKI Bethlehem Tanjung Priuk dengan nomor yang tertera. Bagi Bapak Ibu yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, kami juga punya koperasi, dapat menghubungi Ibu Esther. Ibadah Raya minggu depan tanggal 22 Februari 2026 di jam yang sama di tempat ini. Mari Bapak Ibu sama-sama kita hadir di tempat ini untuk merasakan hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Demikian informasi sepekan, kita akan akhiri doa ibadah kita pada sore hari dengan doa syafaat kepada yang bertugas. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Izin doa kita. Sebelum kita doa syafaat, saya teringat satu kisah tentang merendahkan diri di hadapan Allah. Ada suatu kejadian ketika Ahab yang jahat merampas kebun Nabot, kemudian Tuhan lewat Elia bilang, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Nah sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia memoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Dia tidur dengan kain kabung, berjalan dengan langkah lambat. Kemudian Tuhan berfirman kepada Elia, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia merendahkan diri di hadapanku, aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Jadi Ahab yang jahat aja ketika merendahkan diri, Tuhan tetap anggap ya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan, sekalipun orangnya jahat. Kalau aja Ahab masih terus merendahkan diri, mungkin nasibnya berubah. Nah kita lebih baik dari Ahab. Mari kita merendahkan diri terus di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, bagimu segala pujian, hormat, kuasa, kekuatan. Sebagaimana kami akan berseru dalam keabadian di hadapan tahta-Mu kelak. Soteria koteo hemon to katemeno
kami yang duduk di atas tahta Amin. dan bagi anak domba. Yes. Sungguh namamu lah perlindungan sejati. Engkaulah Ehye, Asher Ehye. Dengan penuh keagungan kau nyatakan kepada Musa, aku adalah aku. Ya. Sebab engkaulah Allah dan tiada yang lain. Amin. Engkau tidak memberikan kemuliaanmu kepada yang lain. Engkaulah ego eimi yang Kristus ucapkan. Dialah yang maha ada sebelum Abraham ada. Penuh kemuliaan Bapa bahkan sebelum dunia ada. Amin. Engkaulah Ruah Elohim Merahpet Alpane Hamayim. Roh Allah yang memeluk samudra raya dan kau tinggal di dalam kami. Kamilah baitmu. Ya Tuhan Allah Adonai, El-Rahum Wehanu, Allah yang panjang sabarmu dan berlimpah kasih setia. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kyrie eleison, kasihanilah kami ya Tuhan. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Sembunyikan wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskan segala kesalahan kami. Jadikan hati kami tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Terima kasih atas ibadah hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, bersepakat, bersatu hati memuji dan memuliakan Engkau. Dan kiranya Engkau berkenan atas puji-pujian dan penyembahan kami ya Allah. Biarlah sukacita ibadah kami berkenan kepada-Mu. Berkenan juga ketika kami duduk diam mendengar isi hati-Mu. Sebab bagimu mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Syaiful Hamzah, Magister Teologia, yang atas namamu ya Tuhan, atas dorongan rohmu telah menyatakan isi hatimu kepada gereja dan jemaatmu di tempat ini. Berkati pengabdiannya kepadamu Bapa di berbagai tempat pelayanannya. Mari Allah lipat gandakan pengurapan dan tambahkan kiranya perkenananmu ya Tuhan. Yes. Kiranya dalam anugerahmu Bapak Pendeta menjadi rekan sekerja Allah dan menjadi penuai yang selalu memandang pada kemuliaan Allah senantiasa. Berkatilah Bapak Pendeta di tengah-tengah seisi rumahnya, bahkan keluarga besarnya ya Tuhan, dan juga jemaat gembalaannya. Sertai dan berkati mereka dalam segala pekerjaan, studi, berbagai aktivitas kehidupan, dan kiranya mereka menjadi berkat dan sarana kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih atas firman-Mu yang diberitakan hari ini Tuhan, bahwa tangan-tangan kami ini harus selalu dituntun, dipegang oleh Roh Kudus. Sebab kami ini bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Bahwa kami hidup di bawah anugerah penolong yang setia, roh kebenaran, sehingga kami disempurnakan dan selalu disempurnakan. Bantu kami untuk tulus berdoa mengakui pergumulan, terbuka di hadapan Allah, tiada menyembunyikan dosa dan kesalahan, memberi diri dikuduskan oleh pengampunan Allah, sehingga tetap tenang di tengah badai kehidupan. Kami bawa kepadamu Tuhan, Gembala kami Bapak Pendeta Dr. Iksan Baloku, Magister Teologia, Gembala sidang kami, gereja dan jemaatmu di tempat ini. Mari Tuhan sumber segala kesehatan, kesembuhan dan pemulihan. Mari berkarya lebih dalam untuk pemulihan Bapak Gembala kami. Kami mengerti Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk menghadirkan hari depan yang penuh dengan harapan. Maka oleh bilur-bilur Kristus di kayu salib, kuasa kesembuhan itu kiranya nyata pada Bapak Gembala kami. Berkati penggembalanya di tempat ini dan berkati pula pelayanannya di berbagai tempat. Berkati keluarga Paisan ya Tuhan, istri dan ketiga anak, menantu serta cucunya. Mari Tuhan menopang Ibu Mary sebagai penolong, sebagai tiang doa, sebagai ibu di rumah, sebagai pendeta, sebagai ibu gembala di tempat ini. Mari Tuhan berkati keluarga Paisan, bahkan keluarga besarnya dalam segala pekerjaan, studi dan aktivitas kehidupan mereka. Kemuliaan-Mu semakin nyata di dalam keluarga ini. Kami berdoa untuk visi JKI Bethlehem Man of God 2026. Mari Tuhan dalam segenap kehidupan kami, inilah kami abdi-abdi-Mu, inilah kami, dan jadikanlah kami surat Kristus yang dibaca semua orang. Kiranya melalui kehidupan kami firman-Mu nyata sebagai kebenaran. Sebab Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah hidup. Kuatkan kami ya Tuhan untuk semakin dewasa mengikuti Engkau, selalu menjauhi kesia-siaan dan selalu antusias mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kiranya visi ini menggerakkan terus pelayanan kami dan pergerakan gereja ini dalam menuai tuayan yang sudah memenuhi. Senantiasa ikut serta mengerjakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu di tempat ini, JKI Bethlehem Tanjung Priok, baik yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti secara online, baik lewat YouTube dan lewat TikTok.
Terima kasih Engkau Adonai Shalom. Engkau sumber sukacita dan penghiburan kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu untuk jemaat yang berulang tahun, hari jadi pernikahan dan bergembira dalam berbagai perayaan. Kiranya kami semua ini boleh bergembira oleh karena Engkau ya Tuhan. Demikian pula untuk kami yang bergumul dalam segala persoalan. Bagi yang terjerat kebimbangan, Engkaulah jawaban. Engkaulah kepastian yang meneguhkan. Bagi kami yang berada dalam penantian firman-Mu tegas dan jelas, Efatah. Di dalam nama Yesus Tuhan, Efatah. Terbukalah. Sebab Engkaulah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Engkau membuka, tidak ada yang menutup. Apabila Engkau menutup, tidak ada yang membuka. Bagi kami yang di dalam pergumulan, Engkaulah kekuatan dan sumber kemenangan. Bagi kami yang berada dalam kelemahan sakit penyakit, oleh bilur-bilur Kristus Tuhan kami telah sembuh. Sebab kami jemaat-jemaat-Mu adalah domba-domba Kristus. Kami domba-domba-Mu mendengarkan suara-Mu dan Engkau mengenal kami. Dan kami mengikut Kristus. Dan Kristus memberikan hidup yang kekal kepada kami, dan kami pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut kami dari tangan Kristus. Sebab Engkau ya Aba yang memberikan kami kepada Kristus. Engkau lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut kami daripada tangan Bapa. Kami berdoa bagi segenap pelayan kasih karunia di tempat ini, baik gembala dan pendeta, para imam dan para pengajar beserta keluarga yang tetap setia melayani-Mu dalam apapun situasi dan kondisinya. Kami juga berdoa untuk worship leader, singer, pemain instrumen musik, usher, sound engineer, operator multimedia, pelayan persembahan, tenaga administrasi, kebersihan, berbagai penolong dan guru sekolah minggu. Kami ini hamba-hamba yang meneladani Kristus, sebab Ia ada di tengah-tengah muridnya sebagai pelayan. Karena anak manusia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Maka segala talenta, kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan hanya datang dari karunia-Mu. Oleh karena itu, maka perkenananmu saja itu yang kami kejar. Kami berdoa untuk sinode JKI tempat kami bernaung. Mari Tuhan tolong sinode ini untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu bagi Indonesia. Biar sinode ini bersuara, menyalurkan suara-Mu bagi bangsa kami. Biarlah segenap gereja lokal di dalam sinode ini boleh bergerak dalam kesatuan tubuh Kristus, membela bangsa ini di hadapan-Mu, berdoa mencari wajah-Mu dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, menyampaikan seruan bangsa kami dan memohon kasih karunia-Mu memulihkan bangsa kami. Kami bawa dalam doa ketua sinode kami, Bapak Adi Susanto. Demikian juga Ketua Korpil kami Bapak Pendeta Boas, dan juga penasihatnya Ibu Pendeta Dr. Magdalena. Mari Tuhan berkenan atas segala kerja keras mereka di dalam ladang pelayanannya. Mari Tuhan memberkati keluarga besar mereka, dan kiranya sayap-Mu menaungi mereka senantiasa. Kami mengingat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi, terlepas apapun kondisinya. Kami mengasihi negeri ini, kami mengasihi tanah ini, kami mengasihi bangsa ini, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi Indonesia. Mari Tuhan anugerahkan roh takut akan Tuhan bagi segenap pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan segenap pejabat beserta jajaran yang mereka pimpin. Demikian juga lembaga negara yang menentukan nasib kami kehidupan berbangsa, baik MPR, DPR, DPD, dan badan penyelenggara negara lainnya. Kami berdoa untuk segenap aparat kami Tuhan, baik TNI, Polri, beserta segenap jajaran yang bertugas. Berkati mereka, berkati keluarganya, jamah mereka, tuntun mereka memahami kebenaran dan kembali fokus pada fungsinya melayani bangsa, melayani negara, melayani rakyat Indonesia. Kami cuma percaya pertolongan bagi Indonesia hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari Tuhan bantu semuanya memperhatikan peringatan-peringatan-Mu dalam takut akan Tuhan untuk segala tugas pelayanan mereka. Kiranya Engkau tanamkan firman-Mu yang berkata, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalangi orang-orang lemah mendapat keadilan, bahkan merebut orang-orang sengsara di antara umat-Ku. Berikan kepada mereka takut akan Engkau Tuhan, sebab bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Biarkan kami berbahagia sebagai bangsa yang segenap masyarakatnya berpegang pada hukum. Kami juga bawa Tuhan Tanjung Priok dan Kota Jakarta, segenap pimpinan daerah dari gubernur, wakil gubernur, berjenjang hingga ketua RW dan ketua RT. Mari Tuhan berkati mereka, keluarganya,
supaya JKI Bethlehem ini semakin maksimal menjadi kepanjangan Tuhan, memberikan dampak bagi RT RW kota hingga seluruh negeri, bahkan bangsa-bangsa sesuai amanat agungmu yang kau perintahkan kepada murid-muridmu. Tuhan, atas anugerah-Mu kiranya kami ini hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Bahwa seperti perkataan Kristus, jika kami percaya dan tidak bimbang, maka apa saja yang kami minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kami akan menerimanya. Ketika ibadah ini berakhir, kami berdoa akan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengantarkan kami semua pulang dengan selamat, tidak kurang apapun oleh karena kasih-Mu di tempat ini. Maka kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Sebab bagi-Mu yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau kami pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Dan sebelum kami menerima berkat, kami melengkapi doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jemaat dijemput berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya kami rindu menerima berkat dari Bapak Pendeta. Hari ini sampai